Halo, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Lina Wijaya di sini, izin stage ya video ini. Dan saya menyampaikan salam santun, salam hormat, salam takjim buat kita semua. Nah teman-teman, ketika video ini berulang-ulang diposting oleh orang-orang yang berbeda, ya, ada perasaan yang mengganggu di sini, perasaan menyesal yang sangat dalam, perasaan yang malu, ya. Ketika dulu saya itu mau berlama-lama ada di ruangan yang mengajarkan penyesatan dan kebohongan publik. Sekali lagi saya memohon maaf lahir batin ya atas keterlibatan saya ada di dalam ruangan. Sekalipun saya tidak ada melakukan kebohongan publik di sana, tetapi dengan memberi diri menjadi narasumber yang cukup lama di ruangan-ruangan yang mengajarkan kesesatan, maka itu sempat menjadi satu opini ya, bahwa saya sama setujunya dengan apa yang disampaikan di dalam ruangan tersebut. Sekali lagi saya benar-benar menyesali dan merasa malu dan meminta maaf kepada publik. Nah teman-teman, semua yang dilakukan oleh oknum murni ini silahkan dikembalikan kepada oknum tersebut saja. Semoga dia bertanggung jawab terhadap ucapannya, terhadap kebohongan publik yang dilakukannya. Dan label penipu ulung itu masyarakat yang melabeli siapapun. Kenapa? Karena informasi yang disampaikan ternyata tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Jikalau motivasinya hanya untuk mengumpulkan orang sedemikian banyak karena penampilannya yang juga menipu publik, seolah-olah ortodok padahal bukan, seolah-olah Islam padahal bukan, sehingga menjaring massa banyak untuk berkumpul di dalam ruangannya. Dan lebih fatal lagi, pengajaran yang diberikan itulah pengajaran yang berbanding terbalik dari apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Ya, dimana dengan hinanya dia mengatakan Allah Bapa itu turun ke dunia menjadi manusia, mati ditikam di atas kayu salib. Ini sangat merendahkan Allah Tritunggal yang maha tinggi, kudus, agung, dan mulia. Dimana Allah Tritunggal ini merupakan satu-satunya aras di seluruh gereja di Indonesia dan di seluruh STT di Indonesia. Nah, ini adalah satu perbuatan yang sungguh mengecewakan, memalukan, menghinakan, dan menjadi aib bagi kekristenan. Karena aliran Oneness Pentakolism ini, bidat ini, sekte ini sudah dianatema, sudah dikutuk gereja secara mendunia sejak ratusan tahun. Sudah lama ini sudah terjadi. Tetapi kenapa ada seorang murni ini ya dengan fatalnya kembali menghidupkannya dengan cara-cara yang tidak terpuji, cara-cara yang tidak fair, dengan membohongi publik, mengaku ortodok demi kerudungnya tetapi bukan ortodok, memikat para muslim dengan kerudungnya tetapi bukan orang muslim. Nah seperti itu teman-teman ya. Dan lebih lagi sama seperti Kainama ketika dengan mengaku-ngaku diri lulusan STT Jakarta ya, lulusan Haifa dan sebagainya, tetapi memberikan satu pengajaran atau tuduhan atau fitnahan atau tafsiran kepada Alkitab yang berbanding terbalik, tentu itu mendorong banyak orang masyarakat untuk mencari kebenaran informasi tentang studi akademiknya. Nah, itu sesuatu yang normal, sesuatu yang sah, yang boleh dilakukan. Kenapa? Karena informasi pengajaran itu pun dilakukan di publik, maka publik memiliki hak untuk mencari tahu kebenaran. Demikian ketika seorang murni ini mengaku STT 4,5 tahun sudah tuntas, beres, selesai, namun mengajarkan satu aliran yang berbanding terbalik dengan aras semua STT di Indonesia yang merendahkan, menghinakan, atau meniadakan tentang Allah Tritunggal, bahkan mengatakan Bapa itu menjadi manusia, turun ke dunia, mati bersama-sama Yesus Kristus di atas kayu salib, ditikam. Nah itu satu penghinaan yang fatal ya. Lalu orang akan terdorong untuk mencari tahu STT mana sih yang mengajari mahasiswanya seperti itu, atau bahasanya mungkin lulusan STT mana sih kok pengajarannya seperti itu. Apakah ada aras STT di Indonesia yang menolak Allah Tritunggal? Itu sebab ya mendorong beberapa orang untuk pergi ke STT-nya. STT tempat dia dulu belajar. Dan data yang kami dapati di lapangan pun terbukti dia tidak pernah lulus. Bahkan petingginya mengatakan dia tidak lulus karena faktor psikologi, yaitu masalah dalam keluarga dan rumah tangganya. Ini urusan pribadi oknum tersebut. Tetapi dengan cara-cara dia mempublikasikan dengan sengaja informasi yang tidak benar, ini akan terus mendorong masyarakat untuk mencari tahu. Karena itu bertanggung jawablah terhadap informasi yang Anda sampaikan ke ruang publik.
Oke ya, itu kembali lagi kepada free will kita masing-masing. Apakah kita berkenan dengan semua pengajarannya? Apakah kita tetap mendukung segala kebohongan yang dilakukannya? Atau bagaimana? Free will kembali kepada masyarakat masing-masing ya. Pertanyaannya cuma satu. Kebenaran apa yang bisa didapat dari seorang pendusta? Walaupun bertopengkan apologet, berjubahkan penginjilan. Pertanyaannya, kebenaran apa yang bisa didapat dari seorang pendusta? Oke ya teman-teman, itu kembali kepada diri masing-masing. Saya cuma sampaikan satu firman Tuhan yang indah bagi kita semua. Dari 1 Timotius pasal 5 ayat 17 sampai 25. Itu hanya sedikit ya. Perikopnya beberapa petunjuk dan nasihat lagi. Penetua-penetua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Dan lagi, seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penetua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Perhatikan ayat 20. Mereka yang berbuat dosa, hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Ayat 22. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Dosa beberapa orang mencolok, seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan. Tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata. Dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Amin. Puji Tuhan teman-teman ya. Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman yang memposting kebohongan publik itu bukan yang bertentangan dengan Alkitab. Karena semua yang berbuat dosa dengan sengaja melakukan kebohongan, apalagi dengan dalih pura-pura memberitakan firman, tetapi di dalamnya itu banyak pengajaran-pengajaran yang menyimpang, pemahaman-pemahaman yang salah, maka itu memang harus ditegur di depan semua orang agar yang lain pun ikut takut, artinya tidak mau melakukan hal yang sama, membohongi publik ya, membuat pengajaran-pengajaran yang berbanding terbalik, memiliki pemahaman yang geser tetapi sudah mengajar, dan seterusnya. Terima kasih teman-teman ya, sekiranya ini menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk kita itu memiliki kerendahan hati, tunduk dengan kebenaran isi Alkitab. Baca saja Alkitab dengan rendah hati, gunakan 5W, 1H, why, when, where, what, who, dan how. Ya, ketika kita rendah hati membaca, berdoa mohon pimpinan Roh Kudus secara runut, maka Dia akan memberi kita satu pengertian tentang doktrin Allah Tritunggal Maha Kudus. Tidak perlu bertentangan, karena Alkitab satu-satunya sumber kebenaran dan kehidupan adalah firman Tuhan. Di sana tidak ada yang kontradiksi, semuanya rekonstruksi. Dan benang merahnya adalah Allah Tritunggal Maha Tinggi, Maha Kudus, Maha Mulia yang mengatur seluruh kehidupan sejak kekekalan sampai selama-lamanya, telah mengutus firman-Nya nuzul ke dunia menjadi manusia sebagai satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa atau surga atau kehidupan yang kekal jikalau tidak melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua dan mengampuni setiap mereka yang dengan sengaja sudah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.